Latihan ujian tertulis 4 USP SDMI mata pelajaran PPKN. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini bunyi Sumpah Pemuda. Ikrar pada gambar di atas sesuai pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI, yaitu A. Memperkukuh persatuan. B. Mempertahankan NKRI dari ancaman. C. Menciptakan keamanan dalam negeri. D. Mempercepat tercapainya tujuan negara Indonesia. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Memperkukuh persatuan. Nomor 2. Teman-temanmu berasal dari suku yang berbeda denganmu. Mereka mempunyai adat dan budaya yang khas. Waktu itu gurumu memberi tugas kelompok. Kamu diminta membentuk kelompok. Teman yang kamu pilih adalah teman yang A. Sama pandai. B. Sama suku. C. Sama budaya. D. Dapat bekerja sama. Nah, ini pilihan yang tepat adalah yang D. Dapat bekerja sama. Nomor 3. Sikap yang diperlukan dalam menjaga keutuhan NKRI ditunjukkan oleh pilihan A. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. B. Menjalin pertemanan dengan teman satu daerah. C. Menganggap budaya daerahnya lebih unggul. D. Mendahulukan kepentingan pribadi. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air. Nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Kelasmu mengadakan musyawarah untuk menentukan kelompok belajar. Andi mengusulkan kelompok belajar dibagi berdasarkan presensi. Budi tidak setuju. Menurutnya, pembagian nomor presensi tidak adil. Chandra sependapat dengan Budi. Bono usul agar pembagian kelompok berdasarkan alamat rumah. Dengan demikian, tiap kelompok akan mudah bekerja sama. Akhirnya, usulan Bono menjadi keputusan musyawarah. Ani meninggalkan acara musyawarah karena usulnya tidak disetujui. Nah, perilaku Ani dapat menimbulkan perpecahan. Perilaku Ani tidak akan menimbulkan perpecahan jika A. Ani memaksakan kehendaknya dalam musyawarah. Yang B. Mengajak teman-teman untuk mendukung pendapatnya. Yang C. Menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Yang D. Memutuskan pertemanan dengan Chandra, Budi, dan Bono. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas dan tanggung jawab. Nomor 5. Pembentukan organisasi kepemudaan telah memperkuat nilai persatuan pemuda pada masa itu. Nilai yang memperkuat persatuan di kalangan pemuda pada masa itu ialah A. Senasib dan sepenanggungan. B. Menghargai prestasi para pemuda. C. Disiplin dalam melaksanakan tugas negara. D. Inovatif dalam membuat organisasi pemuda. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Senasib dan sepenanggungan. Nomor 6. Perhatikan keterangan berikut. 1. Pemuda membentuk organisasi Budi Utomo. 2. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan wilayah Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. 3. Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi. 4. Rakyat dari berbagai kerajaan di wilayah Nusantara melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, nilai persatuan pada masa proklamasi tumbuh sesuai momentum pada angka. Nah, ini jawabannya ada di angka 2. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan wilayah Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia, dan ada di nomor 3. Ada di nomor 3 nih. Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta merumuskan naskah proklamasi. Jadi jawabannya 2 dan 3 yang C. Nomor 7. Nilai persatuan pada masa mempertahankan kemerdekaan tampak dalam peristiwa A. Pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 45. B. Perumusan dasar negara oleh Panitia 9. C. Diplomasi yang dilakukan tokoh bangsa dengan pihak Belanda. Yang D. Pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Diplomasi yang dilakukan tokoh bangsa
dengan pihak Belanda. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nilai persatuan yang terkandung dalam gambar tersebut ialah A. Memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat. Yang B. Mengajarkan kerukunan antar anggota masyarakat. C. Membimbing masyarakat mematuhi hukum negara. Yang D. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat. Nah, ini jawabannya ada di A. Nomor 9, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nilai persatuan. A. Rara menulis buku diare setiap hari. Yang 2, Bimo mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan. 3, Ruri rajin berlatih bernyanyi 2 kali seminggu. 4, Arka membantu guru membawakan hasil ulangan. Nah, nilai persatuan dan kesatuan tampak pada aktivitas yang ditunjukkan oleh, nah ini ada di angka 2. Bimo mengumpulkan donasi untuk kemanusiaan. Berarti Bimo dan Arka. Arka membantu guru membawakan hasil ulangan. Jadi jawabannya Bimo dan Arka ada di D. Nomor 10, perhatikan tabel berikut. Nah, cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ditunjukkan oleh kombinasi. Nah, kita lihat yang Y. Yang Y itu ada di Y1, membantu warga mempersiapkan lomba memperingati HUT RI, dan di Z-nya ada di Z2, mematuhi aturan lingkungan sekitar yang telah disepakati warga. Jadi jawabannya Y1 dan Z2. Y1 dan Z2 ada di B. Jadi jawabannya yang B. Nomor 11, seorang warga negara yang bertanggung jawab akan menunjukkan sikap peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan tercermin dalam tindakan A. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah di sungai. Yang B. Menebang pohon tanpa mengadakan penghijauan kembali. C. Menolong sesama, terutama yang seiman dan seagama. Yang D. Memanfaatkan kayu hutan dengan sistem tebang pilih. Nah, jawaban yang tepat ada di D. Memanfaatkan kayu hutan dengan sistem tebang pilih. Nomor 12, bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara tercermin pada kegiatan A. Berjuang mengharumkan nama bangsa dengan ikhlas. B. Memberikan suara dalam pemilu sesuai hati nurani. C. Taat beribadah sesuai agama yang dianut. D. Bekerja sungguh-sungguh sesuai keahlian. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. Berjuang mengharumkan nama bangsa dengan ikhlas, karena ini upaya pembelaan negara. Jadi jawaban yang tepat ada di A. Nomor 13, perhatikan rumusan Pancasila berikut. Rumusan Pancasila gagasan Profesor Dr. Supomo ditunjukkan oleh angka. Nah, usulan Profesor Dr. Supomo itu ada di angka 1 dan 2, persatuan dan kekeluargaan. Jadi jawabannya 1 dan 2 ada di A. Sedangkan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan ini termasuk usulan Insinyur Soekarno. Jadi jawaban yang tepat ada di A. Nomor 14, pada 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang kedua. Sidang diadakan dalam upaya melaksanakan tugas PPKI yang tercermin pada hasil sidang kedua PPKI, yaitu yang A. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Yang B. Membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang C. Membagi wilayah yang terdiri atas 8 provinsi. Yang D. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Membagi wilayah yang terdiri atas 8 provinsi. Nomor 15, hubungan material Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh pilihan A. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 45 sebagai tertib hukum tertinggi. Yang B. Pancasila sebagai dasar negara RI.
pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Yang C, Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Pembukaan alinea keempat mengandung rumusan dasar negara. Yang D, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pembukaan alinea keempat terdapat rumusan dasar negara. Nah, ini jawaban yang tepat ada di pilihan yang A, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dan pembukaan UUD 45 sebagai tertib hukum tertinggi. Jadi jawabannya yang A. Nomor 16. Perhatikan ilustrasi berikut. Para pendiri negara kita mewariskan banyak budaya yang sangat positif bagi kemajuan bangsa. Contohnya, semangat kebersamaan saat merumuskan dasar negara. Semangat kebersamaan tersebut merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan dasar negara Indonesia. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena A, mengandung pokok-pokok pikiran yang saling berkaitan. B, digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. C, menjadi pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang D, sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Nah, ini jawaban yang tepat ada di pilihan B, digali dari nilai luhur bangsa Indonesia. Nomor 17. Perhatikan ilustrasi berikut. Saat ini budaya barat begitu gencar memengaruhi bangsa Indonesia seiring semakin terbukanya informasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengamalan Pancasila. Ilustrasi tersebut menunjukkan pentingnya pengamalan Pancasila di tengah gencarnya pengaruh budaya barat. Untuk menyikapi masuknya budaya barat, kita harus yang A, langsung menerima semua budaya barat. B, menolak dengan tegas semua budaya barat. C, menerima semua budaya barat dengan suatu syarat. Yang D, menerima budaya barat yang sesuai kepribadian bangsa. Nah, ini pilihan yang tepat ada di D, menerima budaya barat yang sesuai kepribadian bangsa. Nomor 18. Perhatikan pengamalan nilai dalam sila-sila Pancasila berikut. 1. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 2. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membagi makanan kepada teman atas prestasi yang diraihnya. 4. Menggunakan kecerdasan untuk membantu teman saat ujian. 5. Saling menghormati antar pemeluk agama. Nah, pengamalan nilai dalam sila pertama. Nah, ini sila pertama Pancasila ditunjukkan oleh angka. Nah, sila pertama ini ada di angka 2, percaya kepada Tuhan, dan angka 5, saling menghormati antar pemeluk agama. Jadi jawabannya 2 dan 5. Ada di D. Nomor 19. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia merupakan wujud nilai Pancasila, yaitu. Nah, ini jawabannya ada di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti yang B, 19 yang B. Nomor 20. Perhatikan nilai-nilai Pancasila berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, ketiga nilai tersebut sesuai bunyi sila Pancasila, yaitu sila, nah ini tentang cinta tanah air dan persatuan. Itu biasanya ada di sila ketiga, persatuan Indonesia. Jawabannya yang C. Nomor 21. Pancasila terdiri atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai dalam sila keempat Pancasila ialah A. Menerima hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. B. Mewujudkan kemajuan bangsa yang merata dan berkeadilan. Yang C. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. D. Menjaga hak dan kewajiban. Nah, ini nilai-nilai luhur dalam sila keempat. Ini biasanya tentang musyawarah. Jadi jawabannya ada di A. Menerima hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nomor 22. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila tersebut terkandung nilai A.
menjaga harkat dan derajat manusia. B. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. C. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. D. Menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, ini pilihan yang tepat ada di B. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Nomor 23. Siska sangat sedih kehilangan kucing kesayangannya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ani sebagai teman Siska pada saat ini ialah A. Bersimpati dengan menghibur Siska. Yang B. Membelikan Siska kucing baru. C. Membiarkan Siska bersedih hati. D. Meminta orang tuanya membelikan kucing baru. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Bersimpati dengan menghibur Siska. Nomor 24. Ali, Gali, cucu Stephen, Siska, dan Tony berbeda agama. Mereka hidup rukun sejak duduk di kelas 1 sekolah dasar. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk berteman. Apabila salah satu ada yang sakit, mereka datang menjenguk. Nah, pelajaran yang dapat diperoleh dari pertemanan Ali, Gali, cucu Stephen, Siska, dan Tony ditinjau dari sila ketiga. Nah, ini ditinjau dari sila ketiga Pancasila, yaitu A. Berteman bisa dilakukan dengan lawan jenis. B. Persahabatan yang kukuh dilakukan sejak kecil. C. Perbedaan memperkuat persatuan dan kesatuan. D. Setiap orang harus memperlakukan temannya dengan adil. Nah, ini sesuai pernyataannya yang sesuai dengan sila ketiga, yaitu berarti jawabannya yang C. Perbedaan memperkuat persatuan dan kesatuan. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar memuat nilai keempat Pancasila. Aktivitas pada gambar memuat nilai keempat Pancasila karena A. Memberikan hak berdemokrasi kepada peserta didik. B. Menunjukkan proses kegiatan belajar yang baik. C. Memberikan hak belajar kepada peserta didik. D. Memberikan hak berbicara di depan umum. Nah, ini jawabannya ada di A. Memberikan hak berdemokrasi kepada peserta didik. Nomor 26. Contoh keberagaman di Indonesia yang paling tepat ditunjukkan oleh A. Suku, falsafah bangsa, dan kepercayaan. B. Golongan, suku, dan falsafah bangsa. C. Suku, ras, dan kepercayaan. D. Profesi, ideologi, dan ras. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Suku, ras, dan kepercayaan. Nomor 27. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan A. Persatuan Indonesia. B. Perpecahan suku bangsa. C. Perselisihan warga negara. D. Pertentangan dalam masyarakat. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. Persatuan bangsa. Nomor 28. Pernyataan yang tepat mengenai keberagaman agama adalah A. Agama yang diakui pemerintah ada 5. B. Pemerintah mengatur tata cara dalam beribadah setiap warganya. C. Sebagian besar bangsa Indonesia memeluk agama Hindu dan Kristen. D. Agama resmi di Indonesia yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Nah, ini jawaban yang tepat ada di D. Nomor 29. Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah, pakaian adat, tarian tradisional, dan senjata tradisional. Beragamnya budaya di Indonesia disebabkan oleh A. Perbedaan pekerjaan. B. Pengaruh bangsa asing. C. Pengaruh suku bangsa lain. D. Kemajemukan suku bangsa. Nah, ini pilihan yang tepat ada di D. Kemajemukan suku bangsa. Nomor 30. Penduduk suku Bugis yang bertempat tinggal di Teluk Bone, Sulawesi Selatan, sebagian besar berprofesi sebagai A. Petani. B. Perajin. C. Nelayan. D. Pedagang. Nah, ini jawaban yang tepat ada di C. Sebagai nelayan. 31. Keanekaragaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari beragamnya rumah adat, lagu daerah, pakaian adat,
kesenian tradisional, dan senjata tradisional. Salah satu contohnya rumah gadang, berasal dari daerah A. Jawa, B. Sumatera Barat, C. Sulawesi Selatan, D. Kepulauan Riau. Nah, ini jawabannya ada di Sumatera Barat, yang B. Nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara sikap yang mencerminkan keragaman dan pengertiannya ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini jawabannya ada di nomor 2 dan di nomor 4, toleransi, yaitu sikap atau perilaku menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Dan angka 4, empati, yaitu sikap merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Jadi jawabannya ada di angka 2 dan 4, yang D jawabannya. Nomor 33. Perhatikan ilustrasi berikut. Warga Dusun Permai terdiri atas beragam masyarakat. Mereka sebulan sekali mengadakan pertemuan warga. Dalam pertemuan tersebut, warga kelas atas bergerombol dengan sesamanya. Begitu pula dengan warga kelas menengah ke bawah. Selain itu, warga kelas atas sering membawa sesuatu yang menunjukkan kelasnya. Nah, kondisi pada ilustrasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya A. perpecahan, B. pemberontakan, C. kerusuhan, D. pertengkaran. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. perpecahan. Nomor 34. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1. Lingkungan sekolah. Perilaku melestarikan budaya daerah adalah mengikuti ekstrakurikuler seni musik tradisional. Yang 2, masyarakat, Nah, perilaku tepat untuk melengkapi tabel di atas adalah A. menghindari kegiatan yang dilakukan bersama-sama, B. mengikuti upacara adat yang berlaku di daerah setempat, C. menolak masuknya budaya daerah lain, D. mengagungkan budaya daerah sendiri. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A, yang B, mengikuti upacara adat yang berlaku di daerah setempat. 35. Arus globalisasi yang semakin kuat dapat mengikis budaya bangsa. Oleh karena itu, budaya bangsa hendaknya dijaga dan dilestarikan. Salah satu manfaat melestarikan budaya daerah dalam menghadapi arus global yaitu agar A. kebudayaan tidak punah, B. tumbuhnya rasa nasionalisme, C. kebudayaan nasional semakin beragam, D. wisatawan mancanegara semakin tertarik. Nah, ini jawaban yang tepat ada di A. kebudayaan tidak punah. Nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, perilaku menjunjung nilai budaya dilakukan di lingkungan A. rumah, B. sekolah, C. perusahaan, D. masyarakat. Nah, ini udah kelihatan ya, ada di lingkungan masyarakat. Jadi jawabannya ada di D, masyarakat. 37. Beni adalah murid baru di SD Nusantara. Ia berkenalan dengan teman-temannya yang memiliki kebiasaan dan budaya berbeda. Perilaku bersatu dalam keberagaman yang hendaknya ditunjukkan Beni adalah A. tidak membeda-bedakan teman, B. memilih teman dari daerah sama, C. mengajak teman mengikuti budayanya, D. memilih tidak berteman dengan perempuan. Nah, ini pilihan yang tepat ada di A. tidak membeda-bedakan teman. Nomor 38. Budaya kerjasama untuk membangun kehidupan kebangsaan dapat dilakukan di sekolah. Salah satu bentuk kerjasama yang tepat adalah A. mengerjakan soal ujian dengan bekerja sama, B. melaksanakan tugas upacara bersama-sama, C. memimpin teman-teman berdoa di kelas, D. mengerjakan PR secara berkelompok. Nah, ini jawaban yang tepat ada di B. melaksanakan tugas upacara bersama-sama. Nomor 39. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Warga desa Gatak mengadakan pawai budaya keliling desa. 2. Warga RT 11 mengikuti kegiatan bakti sosial. 3. Rio dan Yuli melihat pertandingan timnas sepak bola. 4. Ketua RT menyebarkan brosur kegiatan donor darah. Nah, kegiatan budaya daerah yang dapat memperkukuh
semangat kebangsaan dilakukan oleh, nah ini kegiatan yang dapat memperkukuh semangat kebangsaan. Berarti ada di jawaban di angka 1, warga desa Gatak mengadakan pawai budaya keliling desa. Nah, warga desa Gatak. Jawabannya yang C. Nomor 40. Perhatikan ilustrasi berikut. Remaja saat ini cenderung lebih menyukai lagu-lagu dari luar negeri, seperti Korea. Selain itu, mereka mengoleksi foto artis dari negara tersebut. Banyak pula remaja yang meniru penampilan artis Korea. Nah, cara yang tepat untuk menyikapi budaya luar negeri tersebut adalah A. Mengabaikan budaya daerah. B. Memperkuat rasa nasionalisme. C. Menghafal lagu dari luar negeri. D. Meniru penampilan artis dalam negeri. Nah, ini pilihan yang tepat ada di B. Memperkuat rasa nasionalisme.